Catatan Mardiana. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara penulisan bab 2 landasan teori di dalam karya tulis ilmiah, utamanya tentang tugas akhir dan skripsi. Dalam video kali ini, saya akan menayangkan secara lengkap dan runtut bagaimana cara penulisan bab 2 landasan teori dengan menggunakan laptop saya. Nah, saya akan memberikan tips, trik, dan cara penulisan yang baik dan benar serta runtut dalam penulisan bab 2. Nah, seperti di samping saya, ini ada beberapa materi tentang bab 2 yang sebetulnya sudah pernah saya tayangkan di video saya sebelumnya. Silahkan Anda cek di playlist saya tentang bab 2 landasan teori. Kita masuk dalam pembahasan cara penulisan bab 2 karya tulis ilmiah dan saya memfokuskan pada skripsi dan tugas akhir. Apa saja isi dari bab 2 karya tulis ilmiah di dalam skripsi dan tugas akhir? Bab 2 berisi tentang semua literasi yang berkaitan dengan data penelitian Anda. Jadi semua baik berupa buku teori, jurnal, penelitian terdahulu, atau literasi pendukung lainnya yang dapat menguatkan penelitian Anda. Di sini saya menjelaskan tentang literasi pendukung. Artinya pendukung berarti di luar dari buku teori, jurnal, dan penelitian terdahulu. Misal, Anda menemukan literasi yang berasal dari koran, yang berasal dari buku perusahaan, buku pemerintahan, atau dari daring, ya dari e-book dan lain-lain, itu masuk di literasi pendukung. Literasi utama ada buku teori, jurnal, penelitian terdahulu. Apa itu kerangka teoritis? Nah, kerangka teoritis saya mulai dari pengertian. Saya sudah mendapatkan beberapa pengertian dari bacaan saya, baik dari buku ataupun dari literasi lainnya. Yang pertama adalah pengertiannya pemikiran teoritis peneliti yang dikerangkakan sesuai dengan permasalahan penelitian yang dirumuskan. Ada pula yang menyatakan bahwa ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Ada pula pendapat penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah. Ada pula tinjauan pustaka menggabungkan apa yang dikatakan, dinyatakan, dilakukan oleh orang lain. Bentuk lainnya, tinjauan pustaka mengkritisi peneliti dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian berikutnya kegiatan mencari, membaca, menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang bakal dilakukan. Yang terakhir, salah satu bagian penting yang memberikan justifikasi dan mendukung metodologi, hasil, dan simpulan penelitian Anda. Yang pertama, saya akan membahas tentang kerangka teoritis. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ketika Anda masuk ke perpustakaan, kemudian melihat skripsi dan tugas akhir, di mana letak kerangka teoritis berada di bab 2. Nah, kalau Anda ketemu dengan kerangka konseptual atau tinjauan literasi, itu nama lain dari kerangka teoritis, artinya sama. Bagaimana Anda mendapatkan kerangka teoritis? Maka Anda membutuhkan sumber. Apa saja sumbernya? Sumbernya dari penelitian yang relevan. Ya, jadi Anda mencari penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian Anda. Sekali lagi, yang saya garis bawah adalah mirip, bukan sama persis. Sudah ada di video saya selanjutnya sebelumnya tentang apa itu mirip. Ya, hanya mirip. Anda bisa mencari di internet, Anda bisa masuk ke perpustakaan, di situ ada data atau rak-rak di bagian skripsi sesuai dengan bidang studi Anda. Kemudian buku teori yang tepat sesuai dengan identifikasi kunci. Ya, misalkan Anda meneliti tentang akuntansi, maka yang Anda butuhkan adalah
buku tentang akuntansi, diperkecil lagi akuntansi bisnis, kemudian apa kasusnya tentang perusahaan bank syariah misal. Jadi itu adalah kata kunci. Kemudian jurnal atau literasi lainnya sebagai data pendukung yang sesuai dengan penelitian Anda. Ya, tadi sudah saya sampaikan, jurnal atau literasi lainnya sebagai data pendukung ada koran, ada buku dari perusahaan, buku dari pemerintah, atau dari majalah mungkin, itu bisa dijadikan sebagai sumber. Ya, kemudian bisa dalam bentuk fisik ataupun dalam literasi daring. Nah, untuk penulisannya bagaimana bentuk fisik dan bagaimana literasi daring, Anda bisa nanti ketika Anda mencatat, maka Anda harus menuliskannya di dalam daftar pustaka supaya Anda tidak dibilang plagiat. Ya, sama seperti yang ini, mirip, tidak boleh sama. Ketika Anda melakukan penelitian yang sama, maka Anda dicap sebagai plagiator. Apa syarat pembuatan kerangka teoritis? Harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Nah, secara objektif. Di sini saya garis bawahi objektif berarti sesuai dengan data yang ada, data yang Anda temukan, data yang real, nyata, bukan sesuai dengan keinginan Anda. Misal Anda sudah melakukan penelitian tetapi hasilnya beda, hasilnya tidak ketemu, maka Anda bisa mengambil rencana lain atau merubah penelitian Anda sesuai dengan data yang ada yang bisa Anda sinkronkan dengan kerangka teoritis Anda. Yaitu subjektif. Kemudian memperjelas penelitian sebelumnya. Ada yang memperjelas, ada yang melengkapi penelitian sebelumnya. Ya, jadi Anda yang mirip tadi, kemudian Anda bisa, oh ternyata yang di bagian B belum diteliti di dalam perusahaan A. Nah, Anda bisa melakukan penelitian di situ. Jadi bisa Anda melakukan di perusahaan yang sama dengan teman Anda, tetapi Anda menggunakan teori yang berbeda dengan menggunakan objek yang berbeda. Misal teman Anda penelitiannya di bagian keuangan, maka Anda bisa penelitian di bagian yang lain di perusahaan yang sama. Apa saja manfaat dari kerangka teoritis? Yang pertama, memberikan gambaran umum mengenai penelitian-penelitian yang serupa, dengan penelitian yang Anda lakukan. Yang kedua, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuannya tercapai. Yang ketiga, memberikan batasan terkait yang relevan dan tidak relevan. Selanjutnya, memberikan acuan untuk penelitian saat data yang dikumpulkan dalam penelitian. Berikutnya, memberikan dasar pemikiran pada penelitian agar menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objek dari penelitian. Yang berikutnya, memberikan informasi mengenai sumber-sumber data yang digunakan. Selanjutnya, pembaca mengetahui perkembangan beberapa pustaka atau penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan karya Anda. Dan membuktikan keaslian penelitian karena pembaca dapat mengetahui perbedaan penelitian yang akan dibuat dengan penelitian sebelumnya. Yang berikutnya, memberikan ide dan pendekatan baru. Yang terakhir, dapat menunjang rumusan masalah yang akan diteliti. Bagaimana penulisan kerangka teoritis? Ada 4 cara, 4 macam. Yang pertama adalah 1, Anda harus mengidentifikasi kata kunci. Setelah Anda baca semuanya, sudah ketemu, kemudian Anda beri kata kuncinya apa. Ya, itu biasanya nanti kata kunci akan muncul di bagian abstrak. Ya, ada 3 kata atau 3 frasa yang akan Anda pilih secara garis besar benang merahnya apa di dalam penelitian Anda. Misal, akuntansi, pendidikan akuntansi perbankan. Misal seperti itu. Kemudian mencari referensi. Setelah Anda ketemu kata kuncinya, kemudian Anda mencari referensinya. Oh, saya ketemu nih kata kunci 1 tentang akuntansi, maka saya akan mencari semua referensi tentang akuntansi, baik dari buku teorinya maupun dari data pendukungnya. Setelah itu apa? Oh, saya akan membaca semuanya. Setelah saya membaca, kemudian saya meringkas dari semua referensi yang sudah saya dapatkan.
Nah, ketika Anda meringkas, jangan lupa Anda memberikan catatan kecil atau tanda di bagian buku yang Anda ringkas. Karena dari ringkasan yang sini Anda nanti akan mengkutip satu pernyataan dari ahli. Nah, satu pernyataan dari ahli ini Anda kutip, kemudian Anda butuh nama ahlinya. Nah, ini nanti akan ditulis di dalam tulisan Anda di bab 2. Nah, keterkaitannya lagi ketika Anda memberikan tanda adalah nanti ketika Anda penulisan daftar pustaka, ya. Jadi setali 3 uang supaya nanti Anda tidak bolak-balik mencatat, maka ketika Anda di bagian yang sini mencari referensi dan membuat ringkasan, jangan lupa memberikan catatan kecil, ya. Kemudian di bagian buku diberi tanda-tanda halaman-halaman supaya nanti Anda tidak bolak-balik. Ini hemat waktu. Kemudian menggabungkan dan menyusun tinjauan pustaka. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian Anda gabungkan, Anda susun tinjauan pustakanya, Anda urutkan, oh mana dari yang terpenting. Yang pertama adalah tentang ulasan tentang buku teori saya. Buku teori saya itu apa saja, kemudian data pendukungnya apa saja. Oh, kemudian saya akan menulis tentang penelitian sebelumnya, sudah ada berapa. Biasanya untuk bagian yang penelitian sebelumnya, biasanya kita menggunakan 4 penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian Anda. Boleh di dalam satu kampus Anda, boleh di luar kampus Anda, boleh dari luar negeri. Ya, itu tergantung dengan peraturan kampusnya masing-masing. Hal yang penting di dalam kerangka teoritis adalah sajian sebuah teori hendaklah merupakan satu kesatuan, bukan sekedar deretan pengertian istilah yang disebutkan dalam rumusan judul. Penyebutan nama teori saja tidaklah cukup. Prinsip-prinsip teori itu perlu diuraikan, terutama anggapan dasar tentang substansi objek penelitian, serta teknik dan prosedur kerja analisis terhadap substansi objek itu. Nah, ini hal yang penting ya, catatan penting di dalam Anda ketika melakukan penelitian dan masuk penulisan di bab 2. Nah, ini penting. Saya dapatkan dari bukunya Ibu Meina, dosen UNES, ya, di dalam buku Memahami Karya Tulis Ilmiah dari Hakikat hingga Problematikanya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, dan jangan lupa simak terus video saya tentang kebahasaan dalam video saya selanjutnya.